Oke, silahkan Pak. Dengan siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ahsan dari Telaga Sari, Lelea, Indramayu. Boleh ya. Ya. Dokter Ahsan. Dokter ini sembarangan. Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Dokter. Sangat menarik sekali bahwa Irama Cinta pada malam ini dengan judul Terpaksa. Ini kalau kita lihat di dalam sifat Allah, ini adalah mungkin sifat Al-Qahar. Al-Qahar itu adalah memaksa mungkin. Tetapi yang ingin saya tanyakan bahwa pada malam hari ini memaksa, terpaksa, dan dipaksa terkait dengan kita yang ada pada manusia itu sendiri. Apakah yang ada pada manusia itu sendiri memiliki tiga atau sifat terpaksa, dipaksa, dan memaksa? Sebab kalau Allah sendiri Al-Qahar itu sudah pasti, tetapi pada diri kita semuanya ini apakah harus ada sifat memaksa? Kemudian yang kedua terkait dengan masalah irama cinta. Ini tadi udah diungkapkan oleh Kang Tato bahwa di dalam Al-Quran ini ada yang kita sebut dengan al-hub, dengan targhib atau rohibun. Ini mohon penjelasan. Ini artinya al-hub juga cinta, rohibun fihi juga artinya cinta. Nah, mungkin juga ada bahasa lain yang berkaitan dengan cinta. Status cinta yang di situ itu adalah dudukannya seperti apa? Dan mungkin yang ketiganya ini punten, bahwa virus kejenuhan di dalam rumah tangga ini lama-lama akan tumbuh dan muncul pada rumah tangga itu sendiri. Nah ini saya mohon penjelasan dari Buya. Kalau memang itu adalah virus rumah tangga selalu ada pada manusia, pada kita yang sudah menikah, dan ada rasa kejenuhan, ini di dalam ayat Al-Quran bahwa tujuan daripada pernikahan ada untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Yang kedua mawaddah. Dan yang ketiga rohmah. Mungkin juga mawaddah itu cinta. Hubun, rohibun fihi, mawaddah cinta itu artinya. Nah ini mohon penjelasan. Sebab ini juga kami yang hadir di sini sering mendengarkan kalau di dalam perkawinan itu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah ini adalah mohon penjelasan. Sehingga level-level yang seperti itu nanti akan menjadi gambaran bagi kita di dalam mengarungi rumah tangga sehingga tidak terjadi lagi virus kejenuhan di dalam rumah tangga sehingga membangun rumah tangga itu sampai tua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter Ahsan dari Lelea. Iya, perceraian itu kan karena kejenuhan yang tidak bisa diselesaikan. Lalu akhirnya klaim masing-masing menyalahkan. Itu kesalahan yang dicari-cari untuk meninggalkan, untuk pergi. Alasan itu dicari supaya saya dibenarkan untuk bercerai. Semuanya bohong semuanya itu. Penyakitnya kejenuhan. Ya, alasannya masakannya nggak enak, alasan. Ya kenapa sudah nenek-nenek tinggal matinya aja kok cerai sih? Ya udah nggak ketulungan. Jadi nanti dalam perceraian itu alasan itu dibuat semuanya dari rekayasa. Asli penyakitnya kejenuhan itu bosan. Ya enggak? Ya ini sangat penderitaan ya sebetulnya. Bayangkan kita hidup di dalam rumah tangga, kita sudah nggak senang, sudah bosan. Iya. Paling hanya satu yang mempertahankan kejenuhan sudah memuncak tapi tetap tidak bercerai. Biasanya hanya mempertimbangkan anak-anak kok. Betapa apa artinya hidup ini kalau kita jalani hanya untuk orang lain bukan untuk diri kita sendiri. Iya kan? Nah itu. Jadi maksud saya begini, kita dalam bahasa Indonesia ini dengan tidak merendahkan bahasa sendiri ya, saya cintai bahasa Indonesia,
tapi vokabularinya kan terbatas. Apa sih bedanya? Begini, kita kembali kepada terminologi lagi ya, sebagai ulangan karena sudah sering saya katakan, apa saja sekalipun sejenis serumpun, tetapi ketika ada beda itu mesti dikasih nama yang berbeda. Sekalipun sama-sama alat untuk minum, tapi ini namanya gelas, ini namanya cangkir, ini namanya seloki, ini namanya gayung, ini namanya muk. Nah, cinta juga sama, ada satu rumpun cinta, ya dibedakan. Di mana bedanya? Begini, ketika kita berkenalan dengan seorang perempuan secara kebetulan ke Jakarta, duduk di samping kita ada seorang cewek yang cantik. Seneng kan? Lumayan enggak? Oke. Dalam perjalanan terjadi obrolan, intelektualitasnya tinggi, sudah cantik, orangnya sopan, terkesima enggak? Nah, sudah selesai kan? Goodbye. Rasa senang kita kepada penampilan perempuan yang make up-nya bagus, orangnya pinter, kalau sebatas hanya mengagumi, menyukai, itu namanya, bahasa Arab namanya al-wuddu. Nah, tiba-tiba ketemu lagi di mall. Gimana Pak, sehat? Mas sekarang? Akhirnya berkenalan. Akhirnya mampir ke rumahnya. Akhirnya ngejak makan di restoran bareng-bareng. Kan? Terus inget dia nih, malam-malam bayang gitu, kayak cengir. Nah, itu sudah ada merindukan kan? Begitu ada unsur kerinduan, itu namanya al-ishqu. Bahasa Indonesianya al-wudu ya cinta, al-ishqu ya cinta juga. Nah, akhirnya terjadi sampai hubungan akrab, sampai sudah tidur bareng di hotel bersama. Bahasa Arabnya namanya al-gharamu. Kalau baru simpati namanya al-wudu. Kalau sudah ada kerinduan namanya al-ishqu. Kalau sudah tidur bareng namanya al-gharamu. Kalau sudah kawin namanya al-mawaddatu. Hubnya di mana? Nah, hub ini netral. Pokoknya apa saja yang Anda senangi ya sudah bisa masuk dalam kategori al-hubbu. Dan objeknya apa saja. Kalau yang kau cintai harta ya namanya hubbud dunya. Kalau yang kau cintai itu Allah ya namanya hubbullah. Kalau yang kau cintai itu Nabi ya hubbur Rasul. Kalau yang kau cintai akhirat ya hubbul akhirah. Kalau yang kau cintai itu tanah air ya hubbul watan. Jadi hub itu netral kemana-mana masuk. Karena hub ini adalah kecenderungan hati untuk menyukai sesuatu. Adapun roghibaan dan roghibafi itu adalah permainannya pada prepositionnya, yaitu an dan fi. Roghiba kalau an artinya benci, kalau fi artinya seneng. Roghibun anta an alihatina, itu kan an jadinya. Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhan kami? Itu roghibaan. Kalau roghibafi namanya senang. Jadi roghiba fi senang. Kalau roghibaan artinya tidak senang atau benci. Saya kira kalau senang ya beda lagi. Ya, kalau masalah senang ya mungkin karena sikapnya. Tidak senang itu bukan benci ya. Opposite atau disebut dengan paradoks atau kontradiksi itu bukan senang dengan benci. Kalau benci, ya paradoknya ya tidak benci. Merah itu lawannya bukan putih, lawannya merah adalah tidak merah. Ini kita bahas sendiri. Nah itu, jadi artinya tujuan kita kawin itu bukan untuk membangun sakinah, tidak. Sakinah itu adalah, coba kita dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh awalnya tuh?
Wa min ayatina khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, litaskunu ini lamnya ini lam amar. Artinya perintah. Taskunu ini fi'il mudhari min af'alil khamsah majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfin nun. Asalnya taskununa dikasih lam jadi litas kuno. Berarti ini Allah memerintahkan kamu untuk membangun sakinah. Adapun mawaddah tidak disuruh. Allah berjanji wa ja'ala fi'il madi, ya, ditahqiq, berjanji menggunakan fi'il madi, berjanji dengan menggunakan the past tense. Itu menunjukkan kepastian. Dalam bahasa Indonesia sulit ya. Jadi kalau yang akan kan fi'il mudhari. Kok Allah kalau janji kan akan. Kok pakainya fi'il madi masa lalu, itu menunjukkan seolah-olah sudah terbukti. Itu sehingga namanya litaqid, artinya pasti wa ja'ala. Nah, ja'ala ini fi'il madi. Fa'ilnya adalah domirun mustatarun jawazan takdiruhu huwa. Jadi yang membuat mawadah itu Allah. Yang membuat sakinah kamu dong yang disuruh. Jadi bagi-bagi tugas. Tugas kita membangun sakinah. Kalau ini selesai, Allah berjanji akan dikasih mawaddah. Jadi bukan sakinah, mawaddah, rahmah. Bukan begitu. Jadi Tuhan hanya menjanjikan dua. Bangunlah sakinah dulu, artinya silakan Anda bangun adaptasi. Sakinah itu adaptasi, penyesuaian. Nah, kalau sudah terjadi adaptasi, artinya kita kan laki-laki dan perempuan. Pikiran berbeda, perasaan berbeda, pengalaman berbeda, bahkan susunan struktur biologisnya juga berbeda. Tidak mungkin dua berbeda bisa menjadi satu. Ya, adanya adalah melalui proses adaptasi. Nah, makanya untuk rumah tangga itu kita punya perkiraan berapa lama proses adaptasi orang yang baru kawin. Itu umumnya biasanya 6 bulan baru selesai beradaptasi. Nanti banyak hambatan. Biasa tidur sendirian dengan bantal guling, tiba-tiba punya suami, ngoroknya, mendengkurnya kayak kerbau disembelih. Menjengkelkan nggak? Mungkin si perempuan nggak bisa tidur nyenyak. Betul nggak? Begitu juga dulu waktu pacaran bau wangi badannya pakai deodoran sih. Begitu jadi istri baru ketangguhan kecoknya, bau ketiaknya. Nah, ini masalah. Tidak mungkin dong. Kok keceknya bau? Nggak mungkin dong. Tersiksa kan? Nah, disinilah makanya itu satu. Bahasa, makanan, pakaian, tradisi, keyakinan, ideologi. Banyak yang persoalannya. Jadi nggak mungkin ketemu suaminya seorang tokoh agama, istrinya ateis. Dari mana bisa adaptasinya? Betul nggak? Nah, jadi artinya sakinah itu dari kata sakana yaskunu. Rumahnya namanya maskan. Ya, kedamaiannya namanya sakinah. As-sukun itu ketenangan. Dalam bahasa Indonesia tidak lebih itu beradaptasi. Jadi sekalipun adaptasi itu tugas untuk kita dari Allah, silakan selesaikan beradaptasi dulu. Nanti aku berjanji kalau selesai adaptasinya akan kami hadiahi dengan mawaddah.
adaptasi sendiri juga tidak seluruhnya kita menyelesaikan. Allah juga sudah mempersiapkan dalam organ tubuh kita, dalam jaringan saraf kita, dari sisi psikologi juga, pemikiran, itu ada potensi-potensi beradaptasi secara otomatis. Ada yang adaptasinya bisa terjadi secara singkat. Umpamanya bau busuk di WC, kita masuk bau busuk. Nggak usah marah, nggak usah keluar lagi sambil banting pintu, ngapain. Udah duduk aja. Nanti lama-lama juga paling 5 menit bau pesingnya hilang. Hidungmu akan beradaptasi dengan bau pesingnya itu. Tetapi untuk telinga memerlukan waktu yang lebih lama. Minimal 1 bulan. Begitu Ang Tato pindah rumahnya ke Jalan Bypass, mungkin 1 bulan nggak bisa tidur. Baru lihat lagi, tronton lagi, apalagi ban jeger lagi. 1 bulan nggak nyenyak tidurnya. Setelah 3 bulan telinga kita sudah beradaptasi. Nah, kehadiran makhluk lain di samping kita itu juga bukan persoalan mudah, ya kan? Apalagi punya kelakuan yang aneh-aneh, karena tidak bisa ini seperti ini. Nah, adaptasi semuanya bisa beradaptasi. Adaptasi itu adaptasi neurologi. Ada lagi adaptasi namanya adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi fisiologi itu umpamanya kita pilek, obat pil lagi, kan ada namanya antibiotik, ya kan gitu. Iya, sekali 2 kali dan dibaca oleh dokter, Pak ini untuk 3 hari saja. Aturnya antibiotik itu 3 hari stop, jangan terusin. Karena kalau kita konsumsi antibiotik, lama-lama virusnya beradaptasi, nggak mempan lagi. Akhirnya bersahabat. Akan terjadi migrasi virus-virus yang beradaptasi dengan antibiotik. Artinya kebal sudah. Akhirnya apa? Ditambah obatnya jadi 3 macam, 4 macam. Sudah cerowok obatnya. Karena kita beradaptasi. Ular berbisa, iya, kita bisa beradaptasi dengan bisa ular itu. Caranya gimana? Coba ditusukkan bisa ular itu sedikit demi sedikit tiap hari. Oke, terus silakan gigit ular, nggak bakal mati. Karena tubuh kita sudah beradaptasi. Itu adaptasi fisiologis. Adaptasi neurologi, fisiologi. Ada lagi adaptasi morfologi. Burung yang makan ikan lama-lama paruhnya panjang. Kucing kita di sini begitu ditaruh di Moskow, nanti anak cucunya lebat-lebat bulunya. Ya, ini ibu-ibu yang kulitnya kurang bening, ya, tinggal di Moskow 10 tahun aja, pulang-pulang pangling, bening kok. Iya, tapi tidak jadi bule, enggak ya, cuman itu. Itu namanya adaptasi morfologis. Itu kita tidak mengusahakan. Jadi adaptasi apa yang harus disesuaikan? Adaptasi sosiologis. Artinya bahasa. Ya kalau istri kita orang London, dia bagaimanapun dia kudu bisa ngomong Dermayu, kudu bisa ngomong Kirik Cemara. Ya kan begitu. Terus harus doyan terasi. Iya. Mungkin sehari 2 hari dia muntah ya makan terasi nih, baunya saya apa tuh. Lama-lama kan merasa sedap juga. Pakaian juga sama. Masa tinggal di Indramayu di blok pesantren pakai rok mini, ngaco sudah mah, pakai mini gitu, pakai apa namanya? Bikini. Ya pakaiannya, makanannya, penampilannya, bahasanya. Nah yang paling sulit itu adaptasi agama, nggak bisa kecuali murtad, nggak bisa. Giliran ke gereja nanti hari Jumatnya ke masjid, yang nggak bisa tuh. Itu persoalannya, dan itu diselesaikan biasanya. Adaptasi itu 6 bulan selesai.
Nah kalau yang berlarut sampai 6 tahun juga masih bertengkar aja. Biasanya begini. Makanya kalau kawin sudah keburu hamil dulu, adaptasinya sulit. Kenapa? Karena sulit untuk menumbuhkan saling percaya. Curiga selamanya. Dulu belum kan aja mau kok. Pulang malam, ayo dari mana? Nggak mungkin dulu juga melakukan dengan saya kok. Nah, makanya menjadi sulit untuk menumbuhkan percaya. Itu 6 tahun, Mbak, bukan 6 bulan. Bahwa dia yakin istrinya setia tuh. Ya karena dulu melakukannya kok. Jadi kalau kita pengen cepat adaptasinya, ya sebaiknya jangan pernah kau coba dulu kalau belum halal tuh. Iya, karena memang kesulitan. Ini kita nasihat pada anak-anak kita ya. Kalau kamu niat pengen kawin, lebih baik pegang pun jangan. Supaya istrimu percaya 100% bleg ketumplek kabeh. Udah benar bling makacan aja. Betul nggak? Iya, sekalipun pura-pura ya. Iya, ya gitu. Ah, cium dong. Enggak ah. Ntar aja lo udah kawin. Waduh, udah yakin banget loh tuh. Ini bisa kalau kita bermain gitu, ya tipu-tipuan lah. Gitu. Kalau pacaran sama perempuan yang sengaja untuk passing time aja mah bisa kan. Tapi kalau yang benar dikawin nih jangan. Ya ilmu nih ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah adaptasi selesai baru diberi mawaddah. Mawaddah itu bukan hub, bukan gharam, bukan aisyq, bukan wud, bukan. Mawaddah itu adalah kemesraan yang dirasakan setelah hubungan resmi dan sah. Kenapa sebelum kawin namanya gharam? Kenapa disebutnya aisyq? Kenapa setelah kawin itu namanya mawaddah? Karena beda. Kualitas cintanya berbeda. Kalau kita dulu masih pacaran, yang kita rindukan pahanya, buah dadanya yang montok, bibirnya yang mungil, kepengen ngeremes. Tapi kalau sudah jadi istri, bukan itulah. Iya, coba dengerin seorang suami yang telepon istrinya, halo apa kabar ma? Sehat, anak-anak udah mandi ma? Udah. Aduh, mohon maaf ya mas, tadi itu lupa yang ninggalin uang. Sementara utang aja di warung dulu dong, anak-anak. Tolong besok diantar ya. Yang kita tanya adalah anak-anak rumah kita bagaimana. Tapi ketika Anda masih pacaran, masih pacaran, yang kau bayangkan pahanya kok. Maka harus diberi nama yang berbeda. Iya, jadi kalau sudah mawaddah itu ingin ada keinginan untuk membahagiakan pihak yang lain. Sebelum kawin, kamu harus baru mencintai dirimu sendiri. Makasih kira begitu. Terima kasih Bu ya. Sungguh panjang lebar ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ya yang diberikan Allah, yang dijanjikan Allah untuk mendapatkan mawaddah warahmah. Ya. Pemirsa Wamima TV, sahabat Buya di mana? Oh iya, tadi lupa. Nah, terusin. Mawaddah juga ada kejenuhannya. Ya, nah makanya kita harapkan durasi mawaddah itu diperpanjang. Kira-kira nanti munculnya rahmat itu secara melandai. Mawaddahnya hilang, nongol rahmahnya, tinggal melase. Nah, yang berbahaya rumah tangga itu adalah pada fase terakhir, mawadahnya hilang, rahmanya nggak nongol. Itu yang paling berbahaya. Oke, gitu kira-kira.